Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semua, mari kita tundukkan kepala, kita minta belas kasihan Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di Sabat Tuhan yang kudus ini, Tuhan menarik kami dekat-dekat kepadamu. Di dalam anugerah-Mu Tuhan kami boleh menikmati ibadah, menikmati Engkau lebih daripada apapun. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, ketidakpastian, kekecewaan, dan kepalsuan. Izinkan kami boleh mendapat perteduhan yang sejati hanya di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati jemaat yang sungguh Kau kasihi yang adalah milik-Mu Tuhan. Beri di dalam hati setiap kami kerendahan hati, kehausan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menguduskan, melayakkan setiap kami. Baik hamba Tuhan dalam seluruh persiapannya menyampaikan firman Tuhan. Juga jemaat yang sungguh Kau kasihi. Diberkatilah kami semua Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Roh-Mu yang kudus bekerja seluas mungkin di dalam pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami Tuhan. Mentaklukkannya, memberikan kepada kami kerelaan, kehausan untuk memikirkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah seru doa kami bawa padamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah mencari kehendak Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari dua bagian ya. Efesus pasalnya yang kelima ayat 17. Dan 1 Yohanes pasal 2 bukan ayat 15 tapi ayat 17. Mohon inisiatif bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk boleh membuka Alkitabnya. Kalau tidak bawa Alkitab mungkin ya bawa HP, boleh buka HP-nya untuk baca bersama-sama. Karena kan saya tidak siapkan, hanya siapkan data saja. Boleh semua mencari karena saya berharap setiap kita boleh membacanya. Efesus pasalnya yang kelima, ya. Ayatnya yang ke-17 bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat yang membacakannya, 1, 2, 3. Iya. Kita buka bagian yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, bagian belakang. 1 Yohanes pasal 2 bersama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, tema mencari kehendak Allah itu begitu penting sekali. Bapak gereja, tokoh reformator yang besar seperti John Calvin, dia mengatakan nothing is greater than the will of God except God Himself. Jadi tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah kecuali diri Allah sendiri. Dari bagian ini kita melihat betapa pentingnya. Tidak ada lagi yang lebih besar dari kehendak Allah kecuali diri Allah sendiri. Ada banyak hal dalam dunia ini yang mengerti tentang karakter Allah, mengerti tentang rencana Allah. Tapi Calvin katakan tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah kecuali diri Allah sendiri. Sehingga ini menunjukkan betapa seriusnya, betapa utamanya, betapa mulianya untuk memikirkan tentang kehendak Allah. Bapak Ibu, di dalam tema khotbah ini kita akan melihat tema khotbah tematik ya, bukan eksposisi. Di dalam Efesus diberikan satu kontradiksi membandingkan ya. Orang bodoh, jangan kamu jadi bodoh. Ayat atasnya itu bebal. Orang bodoh bukan it's a matter of IQ dia jongkok. Bukan. Tetapi seringkali dia terlalu pintar. Berpikir dia pintar. Tapi dia itu bebal. Alkitab lebih sering pakai ini ya. Dan kontraskan dengan apa? Orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Jangan bodoh. Di dunia ini kita akan menemukan orang-orang yang terlihat begitu brilian, orang-orang yang pinter, orang-orang yang membanggakan kemampuan rasio mereka. Tapi Tuhan mengatakan orang-orang ini seringkali bodoh karena mereka tidak punya hati untuk mencari kehendak Allah.
Dan kita akan menemukan di dalam Yohanes tadi dikatakan dunia ini sementara, singkat, ada waktunya berhenti, selesai. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dia tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, kita lihat ya fenomena kita sehari-hari. Sungguhkah kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya mencari kehendak Tuhan? Bapak Ibu, kita menemukan ada fenomena, namanya juga fenomena, bukan esensi, bukan numena. Ya, kita akan menemukan fenomena orang-orang yang mencari kehendak Allah. Orang-orang yang seperti apa? Jujur Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita di dalam hidup bergereja, di dalam hidup kerohanian kita. Kita tuh punya kehausan untuk mencari kehendak Allah. Seringkali kita tuh tidak peduli, bahkan tidak tertarik sebetulnya. Awalnya karena tidak tertarik, tidak peduli. Apa kaitannya hubungan kehendak Allah dalam hidupku? Mungkin ada orang mengatakan, aduh khotbah-khotbah kehendak Allah. Teori lah, memikirkan kehendak Allah itu sesuatu yang nun jauh di sana. Ada orang bilang khotbah bagus Bu. Khotbah itu bagus, tapi ibu gak tahu bagaimana menghidupinya setiap hari. Di kantor tekanan yang saya alami. Teori gak mungkin bisa dilakukan. Kita akan menemukan manusia-manusia yang mungkin tidak tahan dan merasa kehendak Allah itu menjadi sesuatu beban yang menakutkan. Ada satu orang mengatakan kalau jujur mau berdoa, jadilah kehendakmu Tuhan. Itu butuh kerelaan hati luar biasa. Karena dia katakan hampir lebih banyak ya. Apa yang menjadi kehendak saya itu selalu bukan kehendak Tuhan. Dan justru seringkali yang menjadi kehendak Tuhan tidak menjadi kehendakku. Sehingga Bapak Ibu Saudara, berapa sih kita tertarik untuk memikirkan kehendak Tuhan? Karena jujur ya, kalau kita lihat bahkan di dunia yang gak kenal Tuhan, kanan kiri kita, mungkin juga di gereja, sekitar kita itu lebih memusatkan Tuhan tuh gak kelihatan. Bagaimana mau cari kehendak Tuhan? Yang paling utama itu kamu. Kehendakmu itu segala-galanya, dirimu. Asal kehendakmu terlaksana. Jadi seumur hidup kita itu dari anak-anak kecil sampai dewasa. Kita itu seringkali digempur keberadaan kanan kiri kita. Kamu itu segala-galanya. Kehendakmu itu yang harus dihormati. Keinginanmu itu yang harus dimengerti. Kamu itu harus dikasihi. Keinginanmu itu yang dituruti, disenangkan, dipuaskan. Kamu harus mendapatkan semua. That's it. Ya, very self-centered sekali. Saya tadi ceritakan waktu pernah satu kali masuk pesawat itu kita jadi terhambat semua ya. Panjang sekali antriannya. Ternyata di depan tuh ada seorang anak yang nggak di depan pintu pesawat. Dia nggak mau. Dia minta tarik-tarik mamanya. Mamanya lagi gendong anak bayi ya, adiknya. Dia katakan nggak mau masuk pesawat. Aku mau masuk pesawat kalau nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia tertarik mainan apa di luar, nangis sampai gulung-gulung di bawah Bapak Ibu Saudara. Mamanya dipukulin, waduh ya pramugarinya mau turun tangan, dia tidak ada takutnya. Aku mau, dan di situ saya ngelihat sendiri mamanya katakan, kamu masuk dulu ya, nanti setelah ini apa aja yang kamu minta mama turuti. Kamu minta apa saja, mamanya bisa ketakutan sama anak yang mungkin TK atau kelas 1 SD ya, baru sebegini. Lalu dia bilang sama mamanya, bener ya? Bener loh mama, apa yang aku minta mesti dituruti. Bener loh ya, mamanya mesti mengulang berkali-kali, mengiba-iba, memohonkan kepada seorang anak. That's it, kita akan menemukan dunia ini yang mengatakan aduh anak itu harus didengarkan, anak itu harus dijaga, gak boleh sakit hati, gak boleh marah. Anak itu segala-galanya, dari kecil kita dididik saya segala-galanya. Kehendakku harus terjadi saat ini, sekarang. Aku minta saat ini seperti seorang anak kecil, dan seringkali kita tuh gak bertumbuh dewasa Bapak Ibu Saudara. Kita di kanan kiri kita mendesak kita untuk very self-centered. Kamu pusat segala-galanya. Semua orang harus menghormati kamu, menjaga perasaan kamu. Kamu gak boleh dibuat marah. Gereja harus melayani kamu, keluarga harus melayani kamu. Anak-anak, istri, suami, semua harus melayani kamu. Saudara, satu kali ya, hal sepele contoh aja kita lihat kanan kiri kita. Ya mungkin 10 tahun lalu orang beli HP itu belum seperti sekarang ya, bagaimana memperlengkapi HP. Itu yang paling utama adalah kameranya bukan. Karena kita mengenal istilah yang selfie, bagaimana saya itu menjadi pusat dan segala sesuatu filter saya yang jelek pun jadi kelihatan cantik luar biasa. Hal-hal demikian. Saya pernah satu kali foto, ada satu orang dia selfie. Itu foto sampai bolak-balik ya, ada 4-5 kali. Ulang. Foto lagi cekrek. Terus
Ulang. Kenapa sih? Gambarnya kabur. Ulang lagi Bu, ulang lagi. Saya pikir sebenarnya mana sih gambarnya kabur? Sebenarnya ini gambarnya enggak kabur. Cuma kamu di situ tuh kelihatan elek gitu saya bilang. Jadi lu bolak-balik itu foto lagi. Kenapa? Ulang lagi. Kenapa? Pas dia di situ lagi mangap gitu ya. Pas dia di situ lagi garuk kepala. Pas di situ angle-nya kurang baik. Ulang. Sampai terakhir mungkin ke-6, ke-7 baru bagus. Ya ini bagus. Saya bilang, ya kamu bagus di situ soalnya lu ketok cantik di situ. Sing lainnya jelek lu enggak peduli. Ya, semua itu berpusat pada diri saya. Jujurlah, Bapak Ibu kalau lihat foto, lihat siapa? Orang lain, rohani sekali gitu ya. Bagus banget gitu ya. Terus roller foto retreat, saudara nyari orang lain. Ini malah bahaya, istri orang lain, Odea dan Dek Pojok. Lihat siapa? Suami orang lain, pas gini ganteng dia gitu ya. Saudara rata-rata kita kalau lihat foto-foto, mana aku di situ. Kalau zaman dulu foto belum bisa share WA dan lain sebagainya. Beli foto, kita retreat, ya ini dicetak sudah. Langsung bilang, ndak beli. Aku tanya, kenapa mama ndak beli ke mama saya? Aku di situ ketok elek. Kira-kira. Jadi dia beli foto itu kalau dia di situ kelihatan bagus, kelihatan cantik. Dunia itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita mau pergi kemanapun itu mengentertain diri kita. You are the center of life. Kamu adalah pusat seluruh alam semesta. Kalau kita pergi ke Burger King itu punya moto, you created your own burger. Ya, silakan kami tuh melayani kamu. You are created your own burger. Mereka semua melayani. Kamu mau burger apa? Kalau kita pergi ke Pizza Hut akan diberitahu you are created your own, bukan your own pizza, your own topping. Lu mau topping apa? Kita akan melayani kamu. Cheese-nya sebanyak apa, dagingnya sebanyak apa, sosisnya mau seperti apa. Kamu yang menentukan. Sehingga sampai sekarang kita akan melihat orang-orang yang mengatakan, saya terlahir perempuan. Ya saya tahu ini kehendak Tuhan. Tapi kehendak saya yang paling utama, saya pikir saya lebih tepat jadi laki-laki. Saya memutuskan saya jadi laki-laki. Waduh Bapak Ibu Saudara, dari contoh sehari-hari sampai yang paling ekstrim kita melihat orang-orang itu sangat berpusat kepada diri kita sendiri. Berapa banyak mau memikirkan tentang kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, resiko tinggi karena hampir memikirkan kehendak Tuhan. Seringkali tidak cocok dengan kehendak saya. Saudara ini realita, kita akan menemukan fenomena kedua. Orang-orang berapa banyak sih yang mencari kehendak Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari atau justru mungkin kita sadari. Kita tuh sebenarnya gak cari kehendak Tuhan kok. Kita cuma cari berkat Tuhan. Jadi poinnya adalah saya udah tahu saya itu mau ngapain. Ya, saya udah putuskan walaupun saya bilang tolong doain ya. Antara ini sama ini ya tolong doain ya. Tapi satu orang cerita habis didoain ternyata Tuhan buka jalan pimpin di area sebelah sini. Langsung bilang kayaknya yang bagus yang ini ya. Kayaknya yang ini. Kenapa? Karena bisa jadi karena itu yang paling memberi kita untung ya. Itu yang paling memberi kita apa? Kenyamanan. Kita jadi ragu-ragu. Lalu seringkali adalah saya sebetulnya sudah punya keinginan saya itu apa? Doakan aku ya supaya aku mencari kehendak Tuhan. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya adalah supaya Tuhan itu memberkati apa yang sudah aku putuskan. Pokoknya aku maunya ini. Tuhan tolong berkati saya. Ya, aku mau mencari kehendakmu, maksudnya mau mencari berkat Tuhan lewat kehidupan dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang itu bisa katakan demikian. Saya mau cari kehendak Tuhan, Tuhan silakan tulis apa saja kehendakmu bagiku Tuhan. Beritahu kehendakmu supaya aku tidak bingung. Beritahu, terus temennya nyambung. Kamu tuh kayak ecek rohani, beritahu semua, tuliskan Tuhan kehendakmu apa. Jangan lupa penghapusnya itu dipegang kamu. Jadi silakan Tuhan tulis apapun, cuma penghapusnya di saya. Saya hapus mana yang saya suka dan saya hapus mana yang saya tidak suka. Tetap pensilnya di tangan Tuhan. Kertasnya di tangan Tuhan, penghapusnya di tangan saya. Saya pilih mana yang saya suka dan mana yang saya tidak suka. Ketiga, orang tuh bilang mencari kehendak Tuhan seringkali itu fenomena banget Bapak Ibu Saudara. Bahkan di gereja, pikirannya itu apa? Saya mau cari kehendak Tuhan itu berkaitan dengan teknis praktis hidup saya sehari-hari. Itu yang membuat Anda itu tertarik. Kenapa? Saya takut ya, saya takut salah. Sebetulnya bukan cuma takut salah, takut rugi gitu ya. Lebih tepatnya, takut salah, takut dapat hukuman, takut salah. Bukan karena takut menyedihkan hati Tuhan atau takut ya
tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi takut justru seringkali karena dapat hukuman dari Tuhan. Sehingga teknis praktis, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen tuh sangat suka untuk mikirkan, gimana ya Bu, yang pilihan pekerjaan ini atau pekerjaan itu ya. Bicara mengenai jodoh, bisnis, pekerjaan, pindah rumah, harus kemana. Oh itu orang Kristen suka sekali. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat Alkitab tidak pernah memberikan kita detil-detil seperti itu. Alkitab berikan kita prinsip, selebihnya apa? Anda dan saya harus masuk dalam proses bergumul dan itu memang membosankan. Meletihkan lebih tepatnya. Gak tahan, maunya langsung kasih ono tahu aja. Yang benar itu mana? Daerah orang-orang Kristen itu sangat suka kalau mendengarkan tahun depan kamu pindah rumah yang lebih bagus lagi. Ya, bingung sudah antara nubuatan sama lubuat atau ramalan. Tapi kayak demikian yang seperti ini akan booming sekali ya. Tapi poinnya adalah manusia itu sering kali ya mau cari itu segala sesuatu yang praktis. Ya, yang instant way, ya sudah kasih tahu lah. Bergumul itu aduh capek denger no itu. Gimana sih caranya bergumul? Kasih tahu aja. Hasilnya seperti apa? Poinnya seperti apa? Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam doa Bapa kami ada satu permohonan yang indah. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti di surga. Kualitasnya dibalik, very qualitative different. Yang di bumi ini seharusnya ditarik mirip di atas di sorga. Tapi mostly Anda dan saya setiap hari itu ya kehendaknya kepingin supaya Allah itu yang dari sorga bertahta turun ke bumi sesuai dengan saya. Ngerti tidak berapa kita berdoa, Tuhan kehendak-Mu di bumi harus seperti di sorga. Seringkali kita berharap di sorga harus seperti di bumi. Semua kesukaan saya di bumi. Biasanya itu begini loh Tuhan, seperti ini loh Tuhan. Maka sorga mesti tunduk kepada bumi. Bapak Ibu Saudara, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tetapi kita melihat, loh sepertinya ya kehendak Tuhan itu lebih mudah terjadi di sorga daripada terjadi di bumi. Malaikat mungkin lebih menghormati Tuhan daripada orang-orang di planet bumi. Saudara-saudara, kita melihat apakah selalu ya kehendak Tuhan itu terjadi di bumi ini. Pergumulan-pergumulan memikirkan tentang kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan pasti terjadi? Kita perhatikan. Ya Tuhan tidak menyukai orang bercerai. Itu pasti bukan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri bilang kalau sampai kamu cerai ya. Kamu pakai hukum Musa sekalipun. Kamu pakai istilah karena berzina pun. Tuhan katakan apa? Itu semua karena kedegilan hatimu. Kalau semua orang boleh bercerai karena berzina. Tidak usah ada cerita Hosea. Kira-kira demikian kan. Yang harus mengambil istrinya. Yang berkhianat kepada dia 3 kali. 3 kali punya anak dari laki-laki lain. Saudara hapuskan saja itu di dalam Alkitab. Tapi manusia itu selalu katakan, tuh berapa banyak sih? Berapa banyak orang Kristen yang kadang-kadang kita bergumul. Tidak semua orang Kristen memberikan perpuluhan. Padahal itu kehendak Tuhan. Tidak semua orang Kristen mau rela mengampuni. Padahal itu kehendak Tuhan. Ya, tidak semua orang Kristen itu rindu makin serupa Kristus. Gak menarik, malu-maluin. Serupa Kristus apanya? Gak keren. Serupa dunia justru banyak subscribe. Justru banyak follower karena makin mirip dunia. Banyak yang memuja-muja. Saudara hampir ya kita memikirkan kenapa ya kehendak Tuhan itu sepertinya tidak terjadi di dunia ini. Di bumi ini. Bahkan kalau kita jujur kehendak si jahat, si iblis lebih powerful daripada kehendak Tuhan. Seolah-olah kita melihat semua yang jahat, semua dari kehendak yang iblis itu lebih mudah terjadi daripada kehendak Allah. Apakah kehendak Allah itu bisa gagal? Ya, apakah kehendak manusia lebih berkuasa daripada kehendak Tuhan? Pergumulan-pergumulan kebingungan kita melihat kanan dan kiri, melihat orang-orang Kristen yang tidak tertarik akan kehendak Tuhan. Lalu seberapa jauh kita memahami ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti kehendak Allah. Ada pattern yang besar, 3 tonggak yang besar Bapak Ibu Saudara. Pertama, kehendak Allah yang bersifat mutlak berdaulat. Berdaulat mutlak, ini kehendak Allah yang tidak mungkin gagal. Pasti tergenapi Bapak Ibu Saudara. Dan kehendak Allah yang mutlak tidak mungkin gagal ini sesuatu yang bersifat rahasia. Tidak disingkapkan bagi kita. Ulangan 29 ayat 29 katakan hal-hal yang tersembunyi adalah milik Allah. Tetapi hal-hal yang disingkapkan, dibukakan adalah bagi kamu dan bagi anak-anakmu.
Jadi ada perbedaan, ada yang betul-betul otoritatif milik Allah. Kamu dan saya tidak diberitahu itu rahasia tentang apa? Kedatangan Kristus kali kedua. Tuhan tidak pernah kasih tahu. Jadi sudahlah saudara, ada orang Kristen tuh betul-betul haus tontonan dan hiburan. Sangat menyukai khotbah-khotbah. Yesus datang kali kedua kapan? Sejarah itu membuktikan bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Terus tahun 2000, wah lalu semua. Tahun 2013, tahun ini masih laku aja ya teori-teori seperti demikian. Tapi kita mengatakan ada yang hak otoritatif Tuhan. Yesus pun berkata anak manusia pun tidak tahu hari kapan datangnya. Maka saudara akan melihat ada hal-hal yang mengenai kelahiran kita, kematian kita, itu di luar otoritas kita. Bicara mengenai apa? Keselamatan, lahir baru, karya keselamatan. Keluarga kita siapa yang nanti diselamatkan, tidak diselamatkan. Itu di luar otoritas kita dan Tuhan tidak memberitahu kepada kita. Mutlak bersifat rahasia. Minta tolong kesediaan semua bapak-bapak bolehkah aktif membantu saya untuk boleh baca sama-sama dari Daniel pasal 4 ayat 35. Lalu semua kita bersama-sama tidak menonton, tidak menunggu. Baca Kisah Para Rasul 4 ayat 27-28. Silahkan dengan hormat bapak-bapak saya mohon membaca bagian ayat ini. Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-35, mari kita melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan kehendak Allah yang mutlak. Ayat 35, 1, 2, 3, semua Ia berbuat menurut kehendaknya atas bala tentara di langit dan penduduk di bumi. Dan tidak ada satu orang boleh bertanya, kenapa kau buat ini? Untuk apa? Tuhan tidak akan menjelaskan apapun kepada Anda dan saya. Ada area-area yang merupakan hal-hal yang rahasia milik Tuhan. Kedua, minta tolong kita sama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 27. 1, 2, 3. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Seolah-olah Herodes lebih besar, seolah-olah Pilatus yang menentukan kapan Yesus mati atau tidak. Seolah-olah orang-orang Israel yang salibkan dia, mereka yang berkuasa. Tapi Alkitab katakan mereka semua lakukan itu ayat 28 untuk melaksanakan kehendaknya yang sudah apa? Didesain dari semula. Saudara lihat ya, di dalam kedaulatannya bahkan Tuhan bisa memakai agenda jahat manusia untuk menggenapkan agenda kekal Allah sejak dari sebelum dunia diciptakan. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar tenang. Ada area-area yang Tuhan tidak akan explain apapun kepada kita. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saudara akan melihat poin yang kedua. Di dalam pergumulan kita, poin kedua adalah mengerti adalah kehendak Allah bukan hanya yang mutlak berdaulat, tapi ada kehendak Allah secara moral. Apa itu? Berbeda dari yang pertama. Kehendak Allah secara moral itu adalah Tuhan beritahu kepada kita. Tidak rahasia. Tuhan beritahu kepada kita apa-apa yang Tuhan suka dan apa-apa yang Tuhan tidak suka. Tuhan beritahu lewat 10 perintah. Tuhan beritahu lewat ucapan bahagia. Orang yang berbahagia yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah orang yang miskin. Orang yang haus akan Tuhan, orang yang murah hati, orang yang dianiaya karena kebenaran. That's it, Tuhan beritahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam bagian yang kedua ini ada potensi bisa gagal. Bisa gagal karena apa? Tuhan tidak pernah pakai kita jadi robot. Kehendak moral tidak pernah dibuat jadi robot. Tuhan izinkan Anda dan saya bahkan melawan Tuhan, menolak Tuhan. Alkitab katakan Roh Kudus itu lemah lembut. Dia tidak langsung kirim api dari langit. Alkitab bilang Roh Kudus adalah roh yang seringkali berduka cita. Kamu dan saya mendukakan hati Tuhan. Roh Kudus tidak langsung seperti Yesus membalikkan
meja-meja di bait Allah. Roh Kudus begitu roh lemah lembut, dia berduka cita. Anda dan saya bisa melawan kehendak Allah ini. Bisa tidak taat, ya bisa tidak mau hidup kudus suka-suka kita. Bisa menjadi hipokrit, ya bisa menjadi munafik di dalam gereja. Dan saudara merasa, I think that I am good enough. Tuhan tidak kirim api, tidak kirim hukuman. Saya baik-baik saja. Walaupun saya hidup itu tidak menyenangkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa orang-orang yang gagal melakukan kehendak Tuhan ini, Tuhan katakan tetap ada hukuman bagi mereka. Maka poinnya itu begini Bapak Ibu Saudara. Seringkali hal-hal yang Tuhan tidak singkapkan, Anda dan saya itu tertarik ingin tahu. Tetapi hal-hal yang jelas-jelas di depan mata Tuhan singkapkan, kita tidak tertarik melakukannya. Itu poinnya. Logika kita seringkali kebaik. Kepada segala sesuatu yang bersifat rahasia, kita kepingin tahu. Kepada sesuatu di depan mata kita rasa bosen lah. Mau tahu kehendak Tuhan, baca firman, berdoa, ya cari saudara-saudara seiman, memberi masukan. Lalu diuji oleh waktu, aduh capek lah, bosen, tidak ada sesuatu yang baru. Maka selalu kulik-kulik apa-apa yang Tuhan tidak bukakan. Yang tidak Tuhan bukakan, kita selalu pingin tahu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jadi orang-orang yang aneh ya. Dan kadang-kadang kita tuh kehidupan kita sehari-hari sepertinya kita tuh sudah melakukan kehendak Tuhan. Tapi sebetulnya hal yang sepele Tuhan minta kepada kita tidak lakukan. Ya, Tuhan minta kita itu belajar menyangkal diri, ya. Belajar menyangkal diri, mengutamakan orang lain lebih daripada dirimu. Tapi kita nggak bisa kasih itu sama Tuhan. Kita ganti dengan apa? Sibuk pelayanan, pimpin PA sana sini, melayani, nyanyi, pujian dan lain sebagainya. Saya nggak bilang itu salah ya. Tapi kita bersibuk-sibuk seolah-olah kita menggenapkan rencana Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan minta kita nggak kasih. Yang Tuhan nggak minta kita kasih. Saudara ada pembantu ya, datang ke rumah itu tamu tuannya itu lihat. Wih, pembantu ini nyapu, selesai nyapu nggak berhenti, lap-lap. Orang tamu itu semua lihat, tanya sama tuannya, kamu suruh tak ini? Enggak, wih hebat ya, enggak disuruh itu nyapu bersih-bersih. Kita lihat luar biasa kalau boleh itu halaman disaponi, nek bisa ekstrim. Atap rumah juga dipel gitu ya. Kalau mau ekstrim itu juga boleh sumur itu sama dia dikuras kira-kira. Wah orang lihat ini pembantumu luar biasa ya. Pekerja keras. Tapi Tuhan yang punya rumah itu mukanya sengit sekali ya. Kenapa? Kamu kok kurang bersyukur punya pembantu kayak gini. Terus tuannya bilang ini. Aku loh gak nyuruh dia ini semua. Oh iya dah. Oh tambah tamunya bilang hebat banget pembantumu ya. Nggak disuruh tetap kerja. Pembantuku lo disuruh belum tentu kerja. Terus tuannya bilang aku cuma minta satu. Jaga ono anakku di kamar. Temen ono nggak boleh ditinggal. Ya cuma itu kehendakku. Lucu ya. Yang dimintai tuannya nggak dilakukan. Yang tidak dimintai tuannya dia lakukan. Sehingga kelihatannya ini pembantu yang sangat baik sekali. Bekerja keras. Tapi tuannya sedih sekali. Karena yang tuannya minta sepele. Dia tidak mau lakukan. Mungkin pembantunya ini pikir. Waduh kalau aku jaga anak itu ya. Itu merusak naturku sebagai pembantu. Aku harus menunjukkan aku pekerja keras ya. Aku harus menunjukkan talentaku sebagai seorang pembantu. Aku harus bekerja keras. Tidak cocok, tidak connect. Ya, hal-hal seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan tidak bukakan kita tertarik. Yang Tuhan bukakan di depan mata kita merasa itu tidak tertarik. Yang Tuhan tidak bukakan kita tertarik. Yang di depan kita justru tidak tertarik. Maka ada bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah kehendak Allah secara spesifik. Ya, ini ada di bagian yang paling dalam dari kehendak Allah yang besar berdaulat menopang alam semesta ini. Lalu kehendak Allah yang dibukakan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. Lalu mesti saudara aplikasikan dan itu very spesifik dalam kehidupan kita. Dan saudara kehendak Allah yang spesifik ini Tuhan bukakan dalam bentuk apa? Problemnya adalah Anda dan saya itu kepingin spesifiknya itu apa ya Tuhan? Ya, cewek yang mana yang harus saya nikahi? Yang seperti apa? Bapak Ibu Alkitab itu tidak pernah memberikan detail praktis teknis seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saudara mau pindah rumah kemana, mau pekerjaan kerja di sana atau di sini. Tuhan tuh tidak kasih teknis praktis seperti itu. Anda dan saya yang terbiasa ikut Tuhan, sukanya cari teknis praktis. Udah pasti bosen sama khotbah-khotbah model demikian.
Aduh, selesai khotbah 35 menit, kok enggak dapat resep-resep mengerti kehendak Tuhan. Paling akhir ya suruh bergumul, susah. Ya, maka orang bosen dengarkan pergumulan seperti ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan secara spesifik itu enggak bisa enggak. Saudara mesti bergumul dalam keluargamu masing-masing. Karena setiap keluarga, setiap pergumulan, Tuhan punya panggilan yang spesifik dalam hidupmu. Bapak Ibu kita enggak bisa ya. Lihat ada lagu zaman dulu ya. Itu lagu itu sebenarnya indah bagus. Kalau lain ditolong, saya juga. Tahu lagu itu Bapak Ibu Saudara? Tak tahu ya. Saking jadulnya, tahu ya. Sebenarnya Anda tahu, berhubung saya yang nyanyi jadi nggak tahu. Gitu ya kira-kira. Ini kok miring-miring nadanya gitu ya. Fales-fales masih berani nyanyi ya. Saudara lagu itu kan, aduh Tuhan kalau lain orang ditolong, saya juga mestinya ditolong. Yang sana sembuh, saya mesti sembuh juga Tuhan. Saudara tahu ya, kita melihat kehendak Tuhan itu tidak bisa spesifik itu sesuai dengan copy paste maunya kita. Bapak Ibu berapa orang bilang, aku tuh ya Bu kalau denger orang kesaksian itu aku makin minder sekali. Orang-orang yang bersaksi itu giant-giant rohani. Kok bisa kamu mikir gitu? Mereka berdoa, jemaatnya berdoa, mereka sembuh. Aku kalau dengarkan kesaksian Bu Mercy bisa lewati semua lembah-lembah kekelaman dengan suami. Ya bisa lewati proses kemo dan lain sebagainya, suami istri bisa sembuh. Aku ini loh siapa? Saya langsung bilang pada dia, tidak. Ya, Bapak Ibu tahu ya di gereja kami ada beberapa hamba Tuhan kena cancer. Ya, bersamaan dengan suami dan saya kena cancer, ada beberapa hamba Tuhan meninggal. Apakah yang meninggal ini mereka tidak rohani ataukah Tuhan lebih mengasihi kami suami istri berdua lebih daripada mereka? Tentu tidak. Yang meninggal ini ada berapa orang seperti pendeta Amin Chung. Kami very respect on him ya. Keluarganya, anak-anaknya cinta Tuhan. Suami istri berbakti kepada Tuhan. Tetapi dia berdoa dan dia dipanggil Tuhan. Kami suami istri berdoa. Tuhan izinkan kami masih boleh panjang umur. Saya berdiri di depan saudara masih bisa khotbah. Apakah saya lebih baik dari mereka? Tidak. Ya, mengerti kehendak Tuhan itu berbeda-beda dalam diri setiap orang Bapak Ibu Saudara. Saudara enggak bisa lalu lihat aduh saya hanya pikir, saya enggak tahu ya. Dan saudara enggak usah terlalu minder lihat semua kesaksian orang. Karena cara Tuhan bekerja dalam diri setiap orang. Itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Beri luas ruang kepada itu. Kita tidak perlu membandingkan hal-hal demikian. Dan mencari kehendak Tuhan yang secara spesifik dalam kehidupanmu. Saudara jaga hati baik-baik. Saudara enggak bisa lagi bergumul sebagai anak Tuhan. Pilihannya itu ya antara yang buruk sama yang baik. Enggak Bapak Ibu Saudara. Mencari kehendak Tuhan yang spesifik, saudara enggak bisa mikir, oh iya ya saya pergi ke karaoke atau pergi ke gereja. Enggak, itu bukan bergumul kehendak Tuhan. Di dalam area yang spesifik, tuntutan saudara dan saya adalah memikirkan bukan berdosa dan tidak berdosa. Ya, bukannya jahat lalu yang tidak jahat, bukan. Tetapi yang baik dan yang terbaik. Ya, yang indah, yang bagus. Dan apa yang mempermuliakan nama Tuhan. Pergumulannya seperti itu. Bukan lagi, loh saya kok ini ya, saya mau perpuluhan atau tidak perpuluhan ya. Ini kehendak Tuhan spesifik ya. Pergumulannya adalah, Tuhan kalau perjanjian lama aja kami kasih perpuluhan. Apalagi sekarang di dalam perjanjian baru. Di mana darahmu anak yang tunggal tercurah bagi kami. Harusnya kami lebih dari 1/10. Realitanya itu makin lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak bisa compare others ya. Bapak Ibu Saudara, detil setiap Tuhan bekerja dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Kita tidak bisa nuntut ya hal sederhana. Kita tidak bisa bilang kok kamu nggak seperti istri itu sih. Misalnya tadi pagi saya pakai seorang ibu, saya bilang kok kamu nggak seperti suaminya Resa toh Pak misalnya. Suamimu akan lihat kamu dan bilang ya soalnya kamu bukan Resa. Gitu ya kira-kira ya. Beda, tidak bisa. Suami istri pun saudara bandingkan mereka tidak akan suka. Cara kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pun berbeda Bapak Ibu Saudara. Suami saya pernah satu kali waktu dia sakit cancer itu dikasih morfin sampai 2 kali ya. Kesakitan dia gulung-gulung di bawah, cara istrinya menghibur dia mungkin kurang bijaksana. Saya tepok-tepok dia, saya bilang sabarlah. Jarang-jarang hamba Tuhan bisa pakai morfin gitu ya. Lumayan lah, kita ini loh bisa coba morfin. Dia lihat saya, istri yang aneh gitu kira-kira. Habis gitu dia guyu kayak saudara gitu ya. Saudara dalam kesakitan dia, saya pernah mendengarkan dia mengeluarkan kalimat. Kenapa saya Tuhan? Itu dalam kesakitan dia ya.
Saya juga jujur air mata, saya bilang, sering kali ya kita itu kalau lagi susah kita tanya sama Tuhan, kenapa saya Tuhan? Kenapa ini kehendak-Mu? Jujur, kalau dapat berkat masih mau enggak tanya, kenapa saya Tuhan? Enggak kegendengan kan ya. Sudah cukup Bu, nanti berkatnya dipindah sama orang lain. Saudara itu kalau giliran enak, enggak pernah mau tanya kok saya yang dapat enak Tuhan, enggak orang lain. Tapi giliran enggak enak sedikit, kenapa saya? Maunya saudara itu kehendak Tuhan itu selalu baik-baik dalam hidupmu. Maka saudara, satu orang hamba Tuhan pernah katakan, kalian berdua suami istri sakit kanker, kamu harus berdoa buat anakmu. Kenapa? Gitu ya, supaya dia enggak sakit hati sama Tuhan. Saya ngomong dengan anak saya dan anak saya berani bilang, enggak kok, saya tetap melihat Tuhan itu punya kehendak dalam kehidupan papa mama. Dan saya bilang pada dia, papamu sempat sembuh loh, kamu semua siap hati, enggak tentu mamamu sembuh. Dia bilang iya, sampai kami sudah persiapan. Ya, saya ayatnya mau apa, nanti yang mimpin perkabungan siapa, suami saya minta khotbah dan lain sebagainya. Anak saya lihat, keluarga yang aneh, katanya gitu ya. Saudara-saudara, maka setiap orang itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Kerelaan hati apa. Dan tidak selalu itu pakai orang kata, oh ini kehendak Tuhan pintu terbuka dan pintu tertutup. Bisa jadi, tapi tidak selalu demikian. Saudara, Tuhan itu terhadap Yunus, Tuhan kasih pintu terbuka. Terbuka, bahkan kamu mau lari dari hadapan saya, Tuhan kirim kapal untuk bawa Yunus kabur. Pintunya terbuka, ada tiket padahal setiap kapal konteks zaman itu bisa sekian minggu baru datang. Kok giliran Yunus mau melarikan diri, kapalnya pas ada. Ya silakan kamu mau lari, Tuhan izinkan, ini ada jalan keluar kamu lari. Tidak selalu loh jalan terbuka Tuhan. Jikalau Tuhan izinkan gereja ini dapat kami kasih ono 2M Tuhan. Tiba-tiba ada orang nyumbang 1,5 M. Waduh ini pintu terbuka. Tidak tentu Bapak Ibu Saudara. Nah tentu, jangan selalu mau terima. Waktu orang kasih begitu besar, lama-lama dia ngungkit itu gereja beli sebagian besar atas usaha saya. Bisa begitu enggak? Enggak semua. Dan tidak semua jalan yang ditutup, itu berarti tidak ada kehendak Tuhan di situ. Kenapa? Karena realita pergumulan kehendak Tuhan itu, bagian terakhir saudara, luas hati. Silahkan Tuhan itu berkehendak. Luas hati. Why? Because He is the master. Dan dia terlalu kudus, terlalu mulia, terlalu suci. Dia tidak akan mungkin mencelakakan kita. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Kehendak Allah bahkan bisa memakai hal yang buruk dan jahat. Evil thing di dalam kehidupan kita. Alkitab katakan Tuhan bahkan memakai kejahatan hati Pilatus, Herodes, orang-orang Israel yang hendak membunuh Kristus yang diurapi Allah. Untuk apa? Ternyata semua berbalik untuk menggenapkan rencana Tuhan. Ini dimengerti oleh seorang muda bernama Yusuf. Ketika kakak-kakaknya yang paranoid, jangan bunuh kami ya. Papa sudah mati, nanti lu balas dendam. Ya, ini kebiasaan hoax. Curiga, nanti lu balas dendam. Yusuf sedih sekali. Yusuf sudah mengampuni mereka, merawat anak istri keluarga mereka. Tetap mereka curiga. Jangan biasa-biasa buat jahat ya. Anda dan saya kalau terbiasa keras hati buat jahat, orang buat baik sama kita tetap curiga. Tuhan buat baik sama kita juga kita curiga. Maka Yusuf katakan kepada mereka, stop ya. Saya tidak mau menjadi Allah. Kalimat itu bagus sekali. Saya tidak mau jadi Allah. Ingat ya, semua orang yang tidak bisa mengampuni, kamu kepingin jadi Allah. Yusuf katakan, saya tidak mau jadi Allah. Sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, Tuhan bisa mereka-rekakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata Tuhan juga bisa mengizinkan hal yang evil things di dalam kehendaknya. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada seorang perempuan ya kuliah, dia tanya pada saya. Ceritanya panjang Bapak Ibu Saudara, saya konseling dia berkali-kali. Anak ini lahir di tengah-tengah keluarga yang amburadul ya. Dia dilecehkan papanya, mamanya itu lo tahu. Dia dilecehkan papanya dan mamanya itu terlalu takut untuk melawan papanya. Bagi mamanya itu papanya segala-galanya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, anak ini tumbuh dengan kepahitan, dengan traumatik dan dia pikir mungkin aku sudah tidak berani menikah. Semua hal tentang seks itu menjijikkan bagi dia. Maka satu kali singkat cerita Bapak Ibu Saudara, papanya sudah meninggal lebih dulu, mamanya kami minta untuk mamanya itu dokternya cerita kok menyebutkan nama ini nama anak ini ya, misal namanya Michelle gitu ya. Keluar air mata, kami di gereja datanglah Michelle. Mamamu ingat nama kamu, bukan kakak yang lainnya. Dia bilang, tapi ibu tahu kan? Terus,
Iya, saya tahu masa lalu kamu begitu sedih. Dia tanya sama saya apa? Menurut Bu Mercy, waktu papaku masuk kamarku itu kehendak Tuhan enggak? Waktu aku di-abuse, waktu aku dipukuli, nangis, enggak ada yang percaya, itu kehendak Tuhan enggak? Waduh, saya susah sekali saudara. Kehendak Tuhan bahkan mengizinkan evil thing dalam kehidupan kita. How come? Ini sesuatu yang mungkin sudah bilang teori, gak bisa dipraktekkan. Saudara, waktu dia tanya begitu saya bergumul, Tuhan berilah aku bijaksana kepada orang yang sedang terluka ini. How should I say? Saya mesti bicara apa? Saya hanya bilang pada dia waktu dia bilang, menurut ibu, apa yang papa saya lakukan sama saya itu kehendak Tuhan bukan? Saya hanya bilang pada dia, dengan muka serius saya katakan, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Papa-papa yang jahat seperti itu bukan kehendak Tuhan. Mamamu seperti itu juga bukan kehendak Tuhan. Dia merasa, benar kan? Dia bilangnya. Terus saya katakan kepada dia adalah, aku enggak tahu kenapa Tuhan izinkan itu sama kamu dan sorry, saya enggak bisa jelaskan panjang lebar. Tetapi aku mau berkata kepada kamu, kamu luar biasa. Kamu bukan cuman mengenal Allah itu berdaulat dalam hidupmu, tetapi kamu juga menikmati Allah itu imam besar dan gembala yang baik yang menopang kamu. Dia belum ngerti. Kamu dibanding semua anak-anak Tuhan yang lain, kamu menikmati janji firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab kamu memiliki imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan penderitaan dan kelemahan kita. Tetapi kita memiliki imam besar yang telah merasakan seluruh kelemahan kita dan ia telah dicobai, hanya dia tidak pernah berdosa. Di mana ayatnya? Ibrani pasal 4 ayat 15. Oh Tuhan izinkan kita menikmati Allah itu bukan cuma powerful berdaulat, gak bisa diganggu gugat. Tapi kamu menikmati bagaimana Allah itu hadir menopang hidup kamu. Sampai kamu sekarang mau sekolah hamba Tuhan. Kamu menikmati Allah itu melewati seluruh penderitaan bersama-sama dengan kamu. Karena tidak ada manusia yang pernah ditelanjangi, diludahi, digebukin, ya, diperlakukan seperti badut di atas salib. Lalu kalau semua salib itu rata-rata ada celananya ya, ada kain untuk menutup. Sebetulnya itu diberikan oleh bapak-bapak gereja untuk menjaga jangan sampai Yesus terlalu dipermalukan. Aslinya telanjang bulat. Maka kita akan melihat tak ada orang yang pernah melewati penderitaan begitu besar seperti Tuhan kita. Saya hanya bilang pada dia, kamu menikmati apa-apa yang anak-anak Tuhan tidak pernah nikmati. Saya cuma bisa jelaskan itu pada dirimu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kehendak Tuhan? Di dalam area yang spesifik, tidak pernah tunduk pada kita. Tadi yang dibaca oleh siapa itu liturgis ya. Di depan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menariknya Tuhan, waktu lewat padang rumput, kita itu digendong. Dan Tuhan membaringkan kita di padang rumput. Enak sekali, tapi waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan langsung change. Tidak ada metode yang sama. Tuhan change caranya, yaitu apa? Digendong? Tidak. Dibaringkan? Tidak. Tuhan bilang apa? Gadaku dan tongkatku, itulah yang memberi kamu kekuatan. Aku akan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Beda ya? Loh Tuhan, gak kebalik ya. Waktu padang rumput, ya biarin kita lari jalan sendiri. Waktu lembah kekelaman, digendong. Maunya kita kan gitu. Maunya Tuhan enggak. Padang rumput, kamu saya gendong. Lembah kekelaman yang menakutkan, maju, jalan di depan. Loh kok gitu Tuhan? Gadaku dan tongkatmu yang menguatkan kamu. Lalu apa? Kamu akan makan di depan lawanmu. Lawannya itu tetap ada, musuhnya tetap ada, nggak diusir Tuhan. Kehendak kita maunya, hancurkanlah musuh-musuhku Tuhan. Gitu ya. Orang-orang yang menyakiti aku, Tuhan bilang, enggak, musuhmu masih ada di depanmu. Cuma dia ngiler-ngiler. Lihat kamu makan hidangan yang kuberikan bagimu. Beda ya, Tuhan tidak punya kehendak, tidak harus tunduk pada keinginan kita. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan bahkan di dalam penderitaan kita. Saudara-saudara, ada orang namanya Charles Templeton. Kalau search di Google, dia sahabatnya Billy Graham. Dua orang pengkhotbah besar, bahkan Charles Templeton jauh lebih tanda kutip talkatif dan berkuasa daripada Billy Graham. Tapi sekarang Anda tidak pernah mendengarkan Charles Templeton siapa, nggak kenal. Tapi Billy Graham kita kenal. Karena apa? Pada waktu dia umur 32 tahun, Charles Templeton susah sekali memikirkan konsep tentang penderitaan. Pada waktu apa?
Dia pengkhotbah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia tuh zamannya lebih terkenal daripada Billy Graham. Billy Graham itu masih junior di bawah dia. Satu kali dia itu melihat satu potret, ada jurnalis itu memotret orang-orang di Afrika. Seorang ibu menggendong anaknya yang kurus, kering, bangkai-bangkai burung. Lalu anaknya itu kepala terkulai, mati. Lalu ibu itu di situ fotonya, Tuhan inikah kehendak-Mu? Begitu. Waktu lihat foto itu, langsung Charles Templeton, dia terguncang imannya ya. Dia katakan, Tuhan yang ibu ini minta itu loh cuma air. Masa kan engkau itu enggak mau kasih air. Kehendak-Mu ini pasti bukan Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudara, gambar itu membuat dia tergoncang. Dia langsung pikir, kalau Allah punya kehendak membunuh seorang anak dari ibu ini, engkau pasti bukan Allah yang baik. Saudara hati-hati ya. Saudara kalau tidak berani membuka dimensi ini dalam hidupmu. Bahwa kehendak Allah pun mengizinkan saudara dan saya masuk dalam penderitaan. Kamu selangkah lagi bisa ragu-ragu, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Langsung dia putuskan. Kalau begini Allah kejam. Saya tidak mau percaya Allah yang seperti ini. Langsung dia jadi ateis. Maka kita nggak kenal nama dia seperti apa. Sebenarnya mereka 3 serangkai ya. Satunya itu Bourne Clifford. Bourne Clifford juga jadi ateis karena apa? Karena 2 orang anaknya lahir dari istrinya, lahir dari Down syndrome. Dia sakit hati sama Tuhan. Dia bilang, aku khotbah mati-matian untuk engkau Tuhan. Kau tetap kasih 2 anak yang Down syndrome. Kau berlaku tidak adil. Dia sakit hati. Ini berarti bukan Tuhan yang baik. Dia langsung tinggalkan Tuhan. Maka saudara luas hatilah di hadapan Tuhan. Jangan sampai kau tergoncang. Kau tidak mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Kau akan menjadi terombang-ambing di tengah-tengah dunia ini. Next, mari kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17. Boleh tampilkan ya. Ini tidak bisa nyala ya. Ada yang bisa bantu saya? Mari kita baca sama-sama 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Ini ya boleh ditampilkan di depan. Mari kita baca sama-sama. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika itu dikehendaki Allah. Daripada menderita karena berbuat jahat. Ingat baik-baik ya. Ada jenis penderitaan yang saudara lewati karena saudara cinta Tuhan. Karena saudara melakukan kehendak Tuhan. Saudara tidak mau korupsi. Saudara tidak mau pungli. Saudara mau berkata jujur. Integritas di kantor saudara. Orang-orang kayak gini seringkali menderita. Orang-orang kayak gini dianggap aduh sok baik ya. Orang-orang kayak gini dianggap gak bisa kerja sama. Tapi Alkitab bilang lebih baik kamu menderita. Karena apa? Kehendak Tuhan. Paling menakutkan kalau kita menderita karena dosa. Itu paling menakutkan. Saya pergi tengok seorang bapak, saudara, ada kanker di paru-paru. Bu Mercy doakan saya, ini mungkin kehendak Tuhan, biar saya setia dalam kehendak Tuhan. Saudara, lalu anaknya cerita, papa itu sakit pulang balik lagi ke rumah Bu Mercy. Pulang bawa anaknya dari selingkuhannya. Papa bawa sekarang kami semua dan mama yang merawat papa. Loh tadi cik rohaninya ya, ini kehendak Tuhan, doakan saya. Jadi balik pulang. Terus dia bilang, kehendak Tuhan itu memang sulit dimengerti ya Bu Mercy. Tapi saya belajar nerimo. Jengkel saya saudara denger ini. Saya langsung bilang sama dia, rasanya ya Pak, mengerti kehendak Tuhan itu susah. Tapi mengerti kehendak Bapak lebih susah lagi. Gitu ya saya bilang. Enaknya saudara, aku menderita sekarang karena kehendak Tuhan. Tidak tentu, itu menderita karena apa? Salahmu dewek. Gitu ya. Tidak di dalam kehendak Tuhan. Kamu lakukan ini karena dosamu. Maka Bapak Ibu kita mesti terbuka di hadapan Tuhan. Sekarang ini saya sedang melakukan kehendak Tuhan atau tidak ya. Lalu kalau saya melakukan kehendak Tuhan, saya rela tidak menanggung resiko kesulitannya. Menanggung resiko dianggap orang sok baik, ditolak orang. Saya mau tidak. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Memberkati gerejanya. Kehendak Tuhan yang paling utama. Dengan resiko apapun kita mau berjalan menggenapkannya.